jurnalis senior Jepang mengingatkan negaranya agar mewaspadai timnas Indonesia di kualifikasi grup C putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Raih 3 poin di grup C hingga hentikan Korea Selatan untuk ke Olimpiade 10 kali berturut-turut. Waspadalah terhadap Indonesia, tim terkuat yang pernah ada, tulis jurnalis Jepang Toshiyuki Osumi. Timnas Jepang akan menghadapi skuad Garuda pada 15 November 2024 di GBK Senayan, Jakarta. Jurnalis senior Jepang Toshiyuki Osumi berikan analisis mendalam terkait kekuatan tersembunyi yang dimiliki timnas Indonesia selama gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Toshiyuki Osumi mengingatkan kepada seluruh tim di level Asia, termasuk Jepang yang sebentar lagi akan hadapi timnas Indonesia untuk waspada. Menurutnya, timnas Indonesia menjadi tim dengan perkembangan yang paling cepat di Asia. Hal ini karena skuad Garuda mampu melampaui 50 negara lain di ranking FIFA hanya dalam waktu 4 tahun saja. Indonesia saat ini menjadi tim dengan pertumbuhan tercepat di Asia. Pada awal 2020, mereka berada di peringkat 173 FIFA. Namun hanya dalam waktu 4 tahun, Indonesia telah melampaui hampir 50 negara lain dan kini berada di peringkat 130, tuturnya. Dirinya mengingatkan timnas Jepang agar berhati-hati dengan amukan timnas Indonesia di Jakarta. Ia meminta timnya fokus terhadap prestasi gemilang yang diraih timnas Indonesia, bahkan belum pernah terbayangkan sebelumnya. Jayden Oosterwolde salah satu pemain keturunan selanjutnya yang akan bergabung dengan timnas. Jayden Oosterwolde merupakan pemain keturunan yang sangat diminati Coach STI dan pernah diajukan oleh beliau langsung untuk diproses pada tahun 2020, lalu berbarengan dengan Mace untuk memperkuat timnas U20 yang sedang dalam masa persiapan menuju World Cup. Pada saat itu, Jayden bersikap tertutup untuk menerima pinangan timnas karena ia menyatakan masih fokus untuk menembus skuad oranye. Faktanya, hingga saat ini Jayden belum pernah dipanggil dan bermain untuk timnas Belanda, baik itu kelompok umur ataupun senior. Fakta menarik lainnya, Jayden merupakan sahabat dari Mace Hilgers and Eliano Reinders, yang notabene-nya mereka berdua baru saja resmi menjadi WNI kemarin. Jayden memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Mace dan Eliano sejak mereka kecil. Dengan dua orang sahabatnya telah memastikan diri untuk membela timnas, tampaknya kans Jayden untuk bergabung dengan skuad Garuda cukup terbuka lebar saat ini. Kabar mengenai naturalisasi Jairo Riedewald dan Miliano Jonathans untuk memperkuat timnas Indonesia langsung menyita perhatian publik. Media sosial dibanjiri oleh berbagai komentar dan diskusi mengenai potensi kekuatan baru yang akan dimiliki skuad Garuda. Para penggemar sepak bola tanah air menyambut antusias kabar ini, berharap kehadiran kedua pemain tersebut dapat membawa perubahan signifikan bagi prestasi timnas Indonesia. PSSI menggunakan Arya Sinulinga untuk menjawab berita naturalisasi Jairo Riedewald dan Miliano Jonathans dengan menjelaskan bahwa PSSI saat ini memprioritaskan proses naturalisasi pemain Kevin Dix. Mengenai spekulasi naturalisasi Jairo Riedewald dan Miliano Jonathans, Arya enggan memberikan komentar lebih lanjut dan memilih untuk fokus pada pemain-pemain yang sudah masuk dalam daftar prioritas. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi mengenai rencana naturalisasi Riedewald atau Jonathans. Namun banyak yang berharap mereka bisa bergabung untuk memperkuat timnas Indonesia di masa mendatang. Mace Hilgers dikhawatirkan mengalami cedera usai FC Twente kalahkan Willem II 1-0 pada lanjutan Liga Belanda atau Eredivisie Sabtu. Pelatih Twente Joseph Oosting kembali mempercayakan Hilgers tampil sejak menit awal saat melawan Willem II di Stadion Koning Willem II, Tilburg. Namun, Hilgers ditarik keluar dan digantikan Gustav Lagerbielke di menit ke-46. Keputusan Oosting cukup mengkhawatirkan karena sebelumnya Hilgers sempat terkapar pada menit ke-38. Hilgers tampak kesakitan memegang kakinya usai berduel dengan salah satu pemain Willem di daerah pertahanan Twente. Kekhawatiran fan Indonesia bertambah setelah akun X atau Twitter Twente Insight menyebut Hilgers mengalami cedera. Hilgers mengalami cedera di ruang ganti.
tulis Twente Insight. Pihak klub belum mengonfirmasi resmi terkait kabar Hilgers. Namun, pemilik nomor punggung 2 itu tetap tersenyum menyalami rekan setimnya selepas pertandingan. Selain jadi tulang punggung Twente di lini belakang, Hilgers mulai jadi pemain kunci timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek 23 tahun itu pun masuk daftar pemain timnas Indonesia menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada pertengahan November mendatang. Hilgers diharapkan bugar saat untuk memperkuat barisan pertahanan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi lawan yang bakal dihadapi Garuda adalah dua tim Asia langganan Piala Dunia. Indonesia akan menjamu Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pemain keturunan Ambon, Kevin Dix dipastikan bisa bela timnas Indonesia tahun depan. Sebab, namanya tidak masuk daftar panggilan Shin Tae-yong. PSSI telah merilis 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk melawan Jepang dan Arab Saudi pada November 2024 ini. Dari nama-nama tersebut, juru taktik asal Korea Selatan ini masih mengandalkan nama-nama langganan. Akan tetapi ada beberapa pemain yang dicoret seperti Asnawi hingga Hernando Ari. Nah, dalam daftar itu juga tidak ada sosok Kevin Dix yang disebut sedang menjalani proses naturalisasi. Artinya, bek FC Copenhagen ini belum menyelesaikan proses perpindahan kewarganegaraan, sehingga belum bisa tampil bersama skuad Garuda di ajang resmi. Kevin Dix sendiri memang baru salaman dengan Erick Thohir pada Oktober lalu. Proses perpindahan kewarganegaraannya juga terhambat karena adanya transisi di pemerintah. Maka dari itu, pemain 28 tahun ini dipastikan baru akan membela tim merah putih pada tahun depan. Hal itu merujuk daftar pertandingan yang ada. Setelah melawan Jepang dan Arab Saudi, tim asuhan Shin Tae-yong baru akan main lagi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025 mendatang. Pada Maret 2025, timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke Arab Saudi, kemudian menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmanguwen memberi kode oleh Romeni menjadi pemain selanjutnya yang dinaturalisasi menjadi WNI. Ragnar Oratmanguwen meninggalkan komentar dengan kata "hem" di salah satu unggahan oleh Romeni di Instagram. Komentar Ragnar Oratmanguwen pun disambut positif sejumlah masyarakat Indonesia. Banyak dari mereka meminta Ragnar Oratmanguwen terus merayu Ole Romeni agar mau membela timnas Indonesia. Ragnar Oratmanguwen dan Ole Romeni diketahui memiliki hubungan yang dekat. Keduanya pernah bahu-membahu di NEC Nijmegen. Kedekatan ini diharapkan membuat Ragnar Oratmanguwen berhasil meyakinkan Ole Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, ada beberapa pemain yang bersedia membela timnas Indonesia setelah dibujuk pemain lain. Ambil contoh kasus terbaru Kevin Dix. Pemain FC Copenhagen ini merupakan ex-pemain timnas Belanda U21 bersama Maarten Paes. Ketika Kevin Dix resmi diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai calon pemain timnas Indonesia selanjutnya, Maarten Paes mengucap kata "akhirnya". Harapannya banyak pemain top yang mau memperkuat timnas Indonesia. Dengan begitu, timnas Indonesia semakin kuat dan membuka pintu lolos ke Piala Dunia 2026.